Soal nomor 1. Diketahui X1 dan X2 adalah akar persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 2 sama dengan 0. Maka nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat min 4X1 X2 adalah, nah di sini diketahui persamaan kuadratnya itu X kuadrat ditambah 6X plus 2 sama dengan 0. Dia punya akar-akar X1 dan X2. Nah, kita tahu kalau kita punya persamaan kuadrat dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan akar-akarnya itu X1 dan X2, maka berdasarkan sifat akarnya kita bisa mencari penjumlahan akar-akarnya, yaitu X1 ditambah X2 sama dengan min B per A, dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Nah, kembali lagi ke sini, tadi kita punya ini persamaannya X kuadrat ditambah 6X plus 2, maka kita bisa menentukan nilai A-nya, yaitu koefisien yang melekat di X kuadrat itu 1, kemudian nilai B-nya sama dengan 6, dan nilai C-nya sama dengan 2. Lalu kita lanjut ke pertanyaan, tentukan nilai X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat min 4X1 X2. Nah, dari sini kita ubah dulu bentuknya ini menjadi X1 ditambah X2 kuadrat min 2X1 X2 dikurangin 4X1 X2. Kembali lagi ke sini. Jadi kita cari dulu X kuadrat plus 6X plus 2 nya ini, kita cari dulu nilai X1 plus X2 nya sama dengan min B per A. Jadi di sini min 6 per 1 kuadrat dikurangi 2 kali X1 kali X2 yaitu C per A, 2 per 1 dikurangi 4X1 per X2 juga sama 2 per 1, maka diperoleh nilai min 6 per 1 kuadrat 36 dikurangi 2 kali 2 min 4 dikurangin 4 kali 2 8, sehingga diperoleh nilai 36 dikurangi 12 yaitu 24. Sehingga jawaban yang pas, yang sesuai yaitu opsi C. Soal nomor 2. Nilai limit X mendekati min 2, 5X kuadrat plus 9X min 2 per X plus 2 sama dengan, nah pertama kita kalau ketemu sama limit aljabar ini mendekati minus 2 di sini, maka langkah pertama kita substitusikan dulu nilai X-nya ini ke persamaan. Jadi kita cek dulu persamaannya. 5 kali min 2 kuadrat ditambah 9 kali min 2 per min 2 ditambah 2. Nah, ternyata di sini kita peroleh nilainya itu 0 per 0. Jadi di sini kita dapatkan nilai tak tentu. Nah, kalau kita ketemu nilai tak tentu, maka langkah selanjutnya yaitu dengan cara memfaktorkan atau boleh juga dengan cara diferensial. Yang pertama kita coba dulu dengan cara pemfaktoran. Jadi di sini kita faktorkan nilainya. Limit X mendekati min 2, kita faktorkan 5X kuadrat ditambah 9X min 2 per X plus 2. Jadi di sini kita faktorkan pembilangnya. 5X min 1 X plus 2 per X plus 2. Nah, kita peroleh faktor yang sama. Lalu diperoleh nilainya tinggal 5X min 1. Baru kita substitusikan ini mendekati min 2 ke persamaannya. 5 kali min 2 min 1. Sehingga diperoleh nilainya min 10 min 1.
atau diperoleh nilai min 11. Jadi jawaban yang benar yaitu opsi A. Soal nomor 3. Panjang jarum pendek sebuah jam dinding 10 cm. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 2, jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal yang melalui titik pusat jam dinding adalah, jadi di sini diketahui panjang jarum pendeknya ini diketahui panjangnya 10 cm. Kemudian jarum menunjukkan pukul 2. Jadi kita bisa sketch gambarnya ya. Jadi kita punya jam, kemudian jarum pendeknya menunjukkan angka 2. Kemudian di sini berarti pada waktu pukul 02 berarti jarum panjangnya menunjuk angka 12. Nah, yang ditanyakan jarak ujung jarum pendek ke garis horizontal yang melalui titik pusat jam dinding. Jadi di sini horizontal yang melalui titik pusat jam dinding. Nah, jadi yang ditanyakan adalah jarak ini ke sini. Padahal kita tahu ya, kalau di sini untuk jarum pendeknya itu dari angka 2 ke horizontal ini berarti, dan di sini menunjukkan angka 3. Berarti sudut yang dibentuk antara jarum pendek ke garis horizontal ini itu membentuk sudut 30 derajat. Jadi kalau kita bikin gambarnya tuh jadi seperti ini. Di sini membentuk sudut 30 derajat. Kemudian di sini diketahui tadi panjang jarumnya itu 10 cm. Yang ditanyakan adalah ini X-nya. Jadi kita punya rumus trigonometri di mana jika diketahui sin alfa itu depan per miring. Jadi di sini kita punya sudutnya 30. Berarti dari sini kan kita bisa menuliskan sin 30 sama dengan depan berarti nilainya X, miringnya 10. Nilai sin 30 itu setengah sama dengan X per 10, berarti nilai X-nya sama dengan nih. Nilai 2X sama dengan 10, berarti nilai X-nya sama dengan 5. Jadi jawaban yang benar adalah opsi E. Soal nomor 4. Fungsi fx sama dengan x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 10 naik pada interval. Jadi di sini kita punya syarat fungsi naik. Jadi di sini fungsi naik itu fungsi dikatakan naik jika f aksen x-nya lebih dari 0. Jadi kita turunkan dulu fungsinya ini, x pangkat 3 plus 3x kuadrat min 9x plus 10, jika diturunkan menjadi 3x kuadrat min plus 6x min 9 lebih dari 0. Baru kita faktorkan. Bagi dulu ini 3 menjadi x kuadrat plus 2x min 3 lebih dari 0. Baru kita faktorkan nilainya. X plus 3 X min 1, sehingga pembuat nolnya X sama dengan min 3 atau X sama dengan 1. Kemudian baru kita bikin garis bilangannya. Di sini kita peroleh nilainya min 3 sama 1. Kita cek dulu tandanya plus atau min, kita substitusikan untuk X-nya sama dengan 0 ke persamaan ini. 0 ditambah 0 min 3, min berarti hasilnya negatif. Berarti di sini positif, di sini positif. Lalu yang ditanyakan adalah persamaannya ini, pertidaksamaannya lebih dari, maka daerah yang diarsir adalah daerah plus sana. Sehingga X-nya kurang dari min 3 atau X-nya lebih dari 1. Sehingga jawaban yang benar adalah opsi B. Soal nomor 5. Hasil ujian 40 orang siswa ditampilkan pada tabel berikut. Pertanyaannya, kuartil bawah dari data tersebut adalah, nah di sini kan yang ditanyakan adalah kuartil bawah. Berarti di sini nanti yang kita cari adalah Q1-nya.
Nah, berarti kita harus nyari letak Q1 itu berada di mana dengan cara mencari frekuensi kumulatifnya, FK-nya. Jadi di sini FK adalah penjumlahan dari frekuensi. Di sini ada 4, kemudian 4 ditambah 8, 12, 12 tambah 10, 22, ditambah 15, 37, ditambah 3, 40. Berarti di sini kita peroleh nilainya itu, nilai frekuensinya atau jumlah semua frekuensinya ada 40 data. Baru kita cari letaknya Q1. Letaknya Q1 itu berada di 1/4 dari datanya. Jadi kita cari dulu ini 1/4, datanya ada 40, berarti diperoleh nilai letaknya itu 10. Sehingga 10 itu kita cari, dilihat di FK-nya, 10 itu ternyata berada pada kelas kedua. Nah, dari sini baru kita cari nilai Q1-nya, yaitu tepi bawah ditambah 1/4 data main frekuensi kumulatif pada kuartil 1 per frekuensi pada kuartil 1 dikali panjang kelasnya. Nah, kita cari dulu ini tepi bawah itu adalah data kelas ini, batas bawahnya dikurangin 0,5. Jadi di sini diperoleh tepi bawahnya itu 55 dikurangi 0,5 yaitu 54,5. Lalu dicari panjang kelasnya. Dari 55 ke 59 berarti di sini panjangnya 5. Lalu kita masukkan ke Q1-nya. 54 tepi bawahnya 54,5 ditambah 1/4 E-nya tadi udah dicari 10, frekuensi kumulatif sebelumnya berarti nilainya ini 4 per frekuensi pada kelas itu, berarti ini frekuensi pada kelas itu, berarti diperoleh 8 per kali panjang kelasnya yaitu 5. Sehingga kita peroleh 54,5 ditambah 6/8 dikali 5. 54,5 ditambah 33,75. Sehingga hasil akhirnya yaitu 58,25. Jadi opsi yang benar adalah D.